Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya satu-satu. Mulai dari Kak Cincinnya silakan. Tes, halo. Halo. Perkenalkan saya Sinsinye, panggil Sin aja. Saya author Flawless, sudah ada buku cetaknya 3 buah. Terus udah itu aja. Ya gitu aja deh. Oke, selanjutnya mungkin. Oke. Ya, selamat siang teman-teman semua. Di sini saya Ayoga, saya editornya Sin untuk komik Flawless yang terbit di Koloni ya. Kalau mau teman-teman cari komiknya bisa di bootnya MNC. Mumpung ada penulisnya nanti minta tanda tangan bisa ya. Waduh. Oke, gitu. Selanjutnya. Oke, saya Daris, saya dari Ruang Obrol. Saya di sini bertugas untuk mengulik seperti apakah komik Flawless itu, kenapa kok bisa terbit dan lain sebagainya. Komik ini juga awalnya dari webtoon yang kemudian cetak 3. Udah 3 volume. Volume terbarunya tuh kan belum lama Mas Yoga ya. Atau Iya, sudah ya. lama? Belum lama sih, volume 3-nya baru terbit baru kemarin di tanggal 10 Mei. Oh, baru banget iya, ya. baru Oh, banget. menarik nih, kita di sini nggak cuman ketemu autornya juga, kita juga berbincang dari berbagai segi ini ya, pandangan ya, mungkin dari reviewer, dari editor, dan juga dari autornya sendiri, dan aku dari fansnya. Dari segi fansnya ya. Ica ngefans dari tahun berapa? Ada dari tahun 2016 tuh. Jadi Bener kayak nggak? Ditanyain dulu, bener nggak 2016 sudah tayang? 2015 kan tayangnya ya Kak ya? Iya. Apa telat setahun? Nggak apa-apa, Desember 2015. Oh, Desember. Aku tahun barunya kan nggak beda jauh ya. Kalau saya telat bertahun-tahun soalnya bacanya baru pas dicetak. Oh, baru dicetak ya. Oke, kalau gitu kita bahas deh. Kayaknya banyak yang penasaran juga dari masing-masing kita dan juga teman-teman. Kita mulai dari pembahasan apa ya? Oh, oke. Kan ini salah satu apa ya? Kan temanya apa nih? Menapaki jalan menjadi komikus profesional. Untuk menjadi profesional itu kan nggak lama ya Kak ya? Nggak sebentar, salah. Nggak sebentar. Nah, ini boleh nggak sih di-share-share dari Kak Shin sendiri, mulai suka menggambar dan yang bikin mulai akhirnya ingin menjadi komikus itu gimana sampai sekarang? Keinginan jadi komikus gitu ya. Apa ya? Ya karena keinginan aja ya. Keinginan yang ditekuni ya akhirnya jadi gitu. Oh, berawal dari hobi gitu ya? Ya hobi, kesenangan udah dari kecil, gambar-gambar terus di kelas. Ya ada kesempatan saya ambil ya terus jadi. Oke. Awal menarik. berarti boleh dibilang menggambar itu udah sejak kecil ya, sejak SD atau SMP gitu. Ya sejak belum bisa baca kan sudah bisa gambar dulu. Oh gitu, iya bener sih, bener nggak salah, kita suka coret-coret di tembok gitu ya, itu salah satu bukti ini apa namanya. Oke, itu fansnya Kasin ya, yang ampun luar biasa sekali, euforianya apa sih, euforianya ya. Oke, terima kasih. Oke, bisa dilanjutkan. Basisnya berarti mungkin awalnya suka baca komik dulu berarti ya. Ya bacaan komik itu banyak banget dari kecil dulu. Tapi bacaan saya yang paling membekas itu sebenarnya bukan komik-komik Jepang, tapi justru macam Donald Bebek gitu-gitu. Oh, majalah malah. Majalah Berarti Donald memang Bebek. udah ditakdirkan sama MNC sejak awal. Majalah ya. Bener. Donald Bebek itu dari MNC kan ya? Iya, MNC, benar. Oke. Oh, dari Donald Bebek ya. Terus berawal dari Donald Bebek, berubah gambar-gambarnya tetap manusia ya? Ya. Nggak gambar Bukan bebek ya? bukan bebek. Ya karena meski bebek tapi kan mereka masih manusiawi. Oh ya manusia, iya bener. Oke. Bebeknya jadi ganteng gitu ya. Oke. Kalau dari bikin komiknya kan beda ya Kak, menggambar dan juga membuat komik nih. Ya. Kalau dari membuat komiknya sendiri itu mulai dari kapan sih Kak? Kalau dari membuat komik yang bukan cuma gambar-gambar gitu ya, dari SMP mungkin ya. SMP itu saya mulai coba-coba buat komik di buku tulis biasa. Justru dari situ saya pertama kali buat karakter Elias. Oh. Sudah dari SMP itu waktu saya pertama bikin komik.
Makanya waktu ada kesempatan lomba webtoon, saya pakai karakter yang saya bikin waktu kecil. Ya Elias itu sampai sekarang. Termasuk konsep tunanetranya itu. Iya. Itu udah dari dulu. Menarik Ya banget. itu konsep SMP, konsep anak masih juni. Udah ini ya, Ya, apa? tapi itu bagus banget loh konsep bikin tunanetra. OC, Ya, habis dengan itu beberapa ternyata ada penyesuaian. kesempatan buat bikin komik akhirnya. Iya, iya, komik. itu menarik banget sih. Menarik, maksudnya dari anak SMP memikirkan konsep karakter yang di luar apa ya, umum gitu Iya, loh. di luar Karena- umum. Karena Alice itu kan karakternya ya karena tunanetra gitu kan. Jadi kayak aku mungkin dulu SMP nggak mungkin kepikiran bikin karakter yang tunanetra gitu loh. Jadi ini menarik sih. Apa sih yang bikin terinspirasi membuat karakter yang sampai seperti itu, Kak? Inspirasinya sih karena menurut saya keren aja. Keren ya kayak Iya keren, wah coba lihat apa kalau saya memandang Elias itu bukan sebagai karakter tunanetra ya, saya memandang Elias itu sebagai karakter keren. Kerennya kayak orang-orang dulu memandang Sasuke itu keren. Oke. inspirasinya Iya. Sasuke berarti ya. Nah, Elias itu sekeren karakter seperti Sasuke gitu. Ini kelihatan wasinnya siapa ya? Kebetulan tunanetra. Oke, menarik ini. Terus baru mulai waktu SMP di buku tulis ya. Kemudian apa ya menariknya ini karena konsep dari itu akhirnya membuat cerita nih. Nah, kebanyakan inspirasinya tuh dari mana sih Kak? Karena membuat storyline itu nggak mudah ya. Dan itu aku lihat dari cerita-ceritanya Flowers itu konflik perseorangan dan juga konflik secara garis besarnya itu cukup rumit sebenarnya kalau aku lihat. Nah itu inspirasinya tuh sampai dapat cerita seperti itu tuh dari mana sih gitu loh? Dari mana ya? Kalau temanya sih sebenarnya kalau yang dari SMP itu ya, itu beda Elias yang di SMP sama yang di sekarang. Kalau yang SMP itu lebih ke fantasi, action fantasi. Kalau yang sekarang itu kan romance, drama romance gitu ya. Kalau yang sekarang itu sih inspirasinya ya dari keadaan sekitar aja sih. Oke iya sih bener, aku juga waktu membaca Flowers kayak mengikut relate lah karena kehidupan kita sehari-hari. Oke. Ada lagi? Apa ya? Udah nggak ada. Oke mungkin dari Kalau aku masih boleh, ada yang tambahan. Jadi yang menarik banget dari Flawless itu adalah pertama karakter utamanya tunanetra ya. Kedua, ini udah orang tunanetra ngeselin pula. Iya bener Ya itu kan ngeselin ya. hal yang nggak biasa kita lihat di komik ya, terutama di medium komik. Nah, yang aku pikir di awal tuh apakah ini memang sengaja didesain begitu agar mencolok, lalu kemudian memasukkan elemen shoujo karena ya harus diakui webtoon itu equal shoujo, nyaris equal shoujo itu. Nah, itu sih yang pengen saya tanyakan, apakah ini desainnya itu memang begitu? Desain ceritanya maksudnya. Desain ceritanya karakter Elias atau? Ya, secara karakter Elias tuh didesain untuk berbeda dengan webtoon yang lain agar mencolok. Kalau Atau mencolok kan sengaja otomatis dibedain. laku kan ya. Supaya kayak ibaratnya aduh udah terlalu sering nih cowok ganteng terkenal gitu. Oh, aku mau bikin yang beda kayak gitu. Ya, seperti itu. Sebenarnya sih saya masih tetap setia sama Elias yang saya buat waktu SMP itu ya. Ya waktu SMP itu saya sudah bikin Elias itu tunanetra. Ya sudah kayak gitu nggak saya ganti waktu bikin webtoon. Jadi sebenarnya saya itu nggak peduli dengan apa kompetitor webtoonis lainnya itu bikin karakter yang seperti ini oh aku harus bikin yang beda. Ini Enggak sih. jago banget. Jadi dia kayak cuman mengembangkan jago banget, dari jago banget kalau gitu. SMP ya. Dari awal udah dapat berarti karakternya ya. Dari awal udah dapat Udah karakternya. dapet karakternya. Cara kayak gitu sulit ya menyambung-nyambungkan untuk apa ya kayak kalau dulu SMP mungkin terlalu acak ya apa namanya pemikirannya dan ini bisa disambung-sambung menjadi cerita yang utuh kayak gini tuh itu menurut aku keren banget gitu loh Kak. Makanya aku nanya inspirasinya dari mana kok bisa sampai kayak gitu loh. Mungkin dari sisi bagian editor deh. Bagaimana Kak? Ya kalau dari Koloni sih sebenarnya Koloni kan adaptasi versi cetak ya dari yang sudah ada di webtoon. Jadi kalau dari kami sih memang nggak ada perubahan sih. Dari kami cuma kita mengatur layout dari panel-panelnya menjadi komik cetak biar lebih enak dibaca di versi cetaknya aja gitu. Tapi kalau dari segi cerita kita ngikutin yang versi awalnya sih yang dari webtoon gitu. Nah, Mas Yoga ada yang menarik sih sebenarnya. Komik
webtoon dijadikan cetak itu kan sekarang sebenarnya udah umum ya. Nah, kalau boleh tahu sih kita pengen tahu bagaimana proses kok memilih Flawless sebagai untuk dicetak, lalu perizinan dan lain sebagainya, apakah sulit dan lain sebagainya. Kalau boleh sih kita pengen tahu soal itu. Iya, boleh. Ya kalau dari prosesnya sih sebenarnya Sin ini kan masuknya dari editor akuisisi ya. Tapi dari situ kami tetap mengkurasi dari editor akuisisi yang mengirimkan naskahnya, salah satunya Flawless gitu kan. Kami lihat dari segi desain karakter tadi ya, desain karakternya Elios itu menjual banget gitu loh. Itu udah populer, terus Sin juga cukup dikenal di webtoon gitu kan. Dari pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya kami memutuskan untuk bisa ambil cetaknya gitu. Oh, berarti yang mengirimkan submisinya itu Kak Sin ya? Iya. Atau dari enggak, kebetulan Kak Sin ada rekan lah ya, rekan kenalan yang dia juga kenalan saya. Jadi dari kenalan Kak Sin ini tadi menghubungkan saya dengan Kak Sin. Diajak mungkin ya lebih Iya. tepatnya, mau nggak bikin komik cetak gitu Iya, ya? bener kayak Oke. gitu. Berarti buat teman-teman webtoon yang di luar sana, teman-teman webtoonis tuh bisa mengajukan ke MNC kalau ke Koloni ya, ke Koloni kalau komikku bagus nih, cetakin dong. Iya bisa. Bisa ya? Banget, bisa banget. Bisa ya, mungkin ada nanti untuk email dan sebagainya bisa di boot juga, ada nggak bootnya? Ada, bootnya ada di sebelah sponsor ya? Apa? Iya, di- ikut di- sponsor MNC, ada. ya. Oke, yang Ada oke, diskon oke. juga kalau kalian pengen Wah, ke ya, sana. mungkin pada tangan dari Kak Sin juga bisa ya. Oke, menurutku aku juga webtoon itu kan modelnya kan layarnya tuh lurus turun-turun gitu ya. Ada kesulitan nggak sih sampai di buku cetak kan harusnya apa sih? Layoutnya ya, itu beda. tadi ya, itu apakah ada perbedaan atau gimana? Ya memang ada sedikit perbedaan sih. Kebetulan layoutnya juga dibantu oleh Koloni. Jadi semua proses layoutnya dikerjakan oleh Koloni gitu. Kalau dari segi kesulitan sih sebenarnya nggak begitu sulit. Cuma kita perlu memastikan halamannya sih. Supaya nanti di versi buku cetak ini adegan-adegannya itu nggak terpotong. Jadi ketika iya, satu buku benar-benar. selesai itu enak dibaca untuk lanjut ke buku selanjutnya gitu. Iya, oke. Soalnya untuk beberapa webtoon tuh sampai berlembar-lembar gitu isinya kosong atau cuma Iya, adegan yang bener. panjang banget yang Panjang cuma banget satu tuh. gambar aja sebenarnya Iya, gitu loh. betul. Iya kan nggak ya? Iya, iya. Kayak gitu mungkin kok dicetak tuh mungkin ada agak perlu proporsionalnya mungkin harus disesuaikan gitu loh Mas. Iya, bener. Sebagai kolektor sih sebenarnya keraguan utama saya untuk mengoleksi komik webtoon cetak tuh yaitu apakah layoutnya bisa bikin enak dibaca dicetak, karena webtoon kan scroll, kalau cetak kan buka itu sih. Tapi Flawless termasuk yang oke. Oh iya, terima Oke, kasih. layoutnya. Ya, Flawless oke termasuk banget yang oke. pokoknya. Oke, kalau ini nih, mau pernah nggak sih mungkin awal merintis ya, itu pernah punya circle atau ikut yang sejenis ini gitu sebelum jadi webtoon itu pernah nggak? Kayak circle perkomikan gitu ya? Iya, Nggak ada. nggak ada. Berarti karyanya ada. langsung Flawless ini yang di webtoon. Iya, saya ini anak yang nggak pernah dolan-dolan. Terus tahu-tahu bikin webtoon, ya udah dari situ baru saya ikut komunitas komik. Oh gitu ya, baru ikut komunitas waktu udah jadi komikus gitu Iya. ya. Berarti Oke. ketika kan pernah bikin stand nyewa stand di Mangafest kan ya kalau nggak salah, itu sendirian juga? Yang di Mangafest itu kan sudah bikin webtoon. Ya, Iya. maksudku itu bukan circle kan, berarti itu datang sebagai kreator webtoonnya ya? Ya, datang sebagai Jadi kreator kayak webtoon di langsung. Paripiko sekarang ini. Oke, menarik. Ya, anak introvert ya Kak ya. Sama. Bisa Nggak kayak gini. mungkin kamu introvert, gimana ceritanya kayak gitu Aku tuh introvert? extrovert dan jiwanya introvert Kak. NFP aku. Oke. Nah, aku juga jadi penasaran sih awalnya kok bisa bikin dipublikasikan sebagai webtoon, terus bisa direkrut sampai direkrut MNC. Itu gimana perjalanannya nih kalau boleh tahu? Yang ini. Boleh diceritain nggak sih pengalamannya? Aduh, aku dimasukin di webtoon. Webtoon kayaknya kalau nggak salah di Canvas dulu ya webtoon ya? Apa enggak? Iya, di Canvas waktu lomba pertama webtoon. Oh, jadi itu berarti. Ah, Itu boleh diceritain dong gimana? apa ya?
saya itu tipenya orang yang ngalir aja gitu, jadi kayaknya ya buat saya ya nggak dibikin terlalu susah atau berkesan gitu, pokoknya ya ngalir aja apa yang terjadi gitu. Oh, berarti ini ada job, ini kamu ini jadi webtoon resmi. Oh ya, gitu ya. Oh ya jadi resmi, oh ya. Oh gitu, ya, nggih, ya. nggih. Sani. Oke, kalau waktu direkrut jadi MNC juga gimana rasanya? Ya seneng sih, ini cita-cita saya juga waktu kecil, kan suka baca komik. Wah, saya juga pengen punya komik yang dipajang di Gramedia. Akhirnya terwujud. Ya. Oh gitu. Cita-cita semua komikus tuh kayaknya memang dipajang di Gramedia. Ya. Kalau meskipun udah sukses di webtoon, gila 24 juta ini- view loh. Iya Webtoon. emang banyak banget. Ini milestone ini. Iya, milestone walaupun Kan dari dulu kayak gitu ya. Iya, Kayak dari dulu. komikus tuh waktu ditanya cita-citanya apa ya, pengen terbit namanya lah. Ada Pengen di rak namanya, buku Gramedia gitu pasti. Ada bukti fisiknya gitu, Iya, ada bisa benar. dibanggain, ini loh komikku gitu ya. walaupun di webtoon tuh kan udah 24 juta view loh. Itu kan Lebih kayaknya ya. Lebih atau Lebih gimana? kayaknya ya itu ya. Nggak inget. Enggak ingat. Nggak inget loh malah aku baru ngecek soalnya. Oh baru cek ya, udah contek udah. Udah aja survei ya. Udah disurvei. Aku baru ngecek soalnya. Gila, itu kan termasuk milestone juga ya. Tapi dipajang di Gramedia, ya itu tetap milestone tersendiri juga. Ya kayak trofi gitu. Kayak trofi ya. Berarti waktu datang Gramedia, oh komikku, kamu foto gitu ya, video-video gitu. Oh iya, Mas Iya nggak? Yoga, ini akan terbit sampai selesai kan ya? Ya, Rencananya. season 1 sampai selesai pasti. Sampai itu. selesai ya. Kita oke. kita tunggu ya, kita tunggu. tunggu, kita Fans. tunggu. Kalau boleh tahu nih kalau di sampai level apa nih level 3 ini level ya menyebutnya apa sih? Volume ya? Volume 3 ini udah sampai baru season 1 ya? Ya Oke. masih season 1. Season 1 ya. Berarti emang kendalanya di situ ya karena mungkin untuk halaman setiap episode webtoon itu akan berbeda-beda kalau sudah dicetak gitu ya. Iya benar Oke, benar. gitu. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi mungkin dari segi MNC ketika menerima Flawless atau webtoon dalam bentuk cetak. Oh ya, ya mungkin beda sama webtoon ya yang dia bisa tayang per minggu mungkin ya. Tapi kalau untuk versi cetak ya kita dari redaksi juga ada waktu-waktunya. Jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa cepet banget lah. Jadi teman-teman kalau seandainya menunggu ya mohon ditunggu versi cetaknya karena aku jamin ini pasti akan sampai tamat gitu. Jadi worth it banget buat dikoleksi gitu. Dengar-dengar bestseller juga kan ya? Bestseller. Bestseller. Volume satunya bestseller banget tuh. Wah, keren. Ya memang fansnya udah banyak, yang Fansnya banyak yang banget. menanti juga banyak. Iya. Dan aku langsung ke poin berikutnya aja ya. Ini kan udah tamat ya di webtoon ya. Iya. Nah, terus kan ada karya baru lagi. Iya. Namanya apa? Arum Daun. Arum Daun. Nah, itu Daun. kita boleh nanya nggak sih itu menceritakan tentang apa? Terus kenapa kan ini kan habis milih genre yang tidak biasa, orang tunanetra. Nah, Arum Daun tuh bagaimana? Bagaimana inspirasinya bikin komik baru itu dan lain sebagainya setelah bikin Flawless yang boleh dibilang sesukses itu? Ya kalau Flawless itu kan komik dari lomba kan ya. Saya sesuaikan gimana caranya untuk sesuai dengan selera banyak pembaca. Kalau Arum Daun itu lebih ke karya idealis. Jadi ya mungkin ceritanya temanya agak berat bagi banyak pembaca ya, agak klise. Oke. Agak apa? Agak Agak klise. klise. Agak klise. 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 Aku banyak klise. Oke, ini berarti memang genrenya berbeda berbanding terbalik ya sama Flawless ya? Ya kayak banting setir. Banting setir ya. Tapi Kak Sin juga senang ya karena itu bisa menyalurkan idealismenya sendiri gitu ya. Ya, saya itu kepengennya bikin komik yang berbeda-beda, jadi nggak sama semua gitu. Ingin explore banyak cerita. Bentar lagi Waduh, horor, bentar menarik, lagi. menarik. Bikin horor. Serius mau bikin horor? Enggak tahu lah. Dengan gambar yang semanis itu? Iya, aku nggak bisa bayangin Elias jadi horor jadi hantu gitu. Arum Daun itu borderline horor loh. Oh, ada Ya, Arum Daun. Ada kawinan dari genre horor juga. Horor atau thriller? Borderline thriller horor. Oh, horor. Thriller horor. Oh, Baca. oke. Oh, saya belum baca sejujurnya, makanya Aku kan saya pengen nanya. nonton sih karena ada thrillernya. Oke, menarik. Berarti apa ya, bisa dibilang karena udah punya masa nih
dari Flawless yang gede banget. Jadi bikin habis ini waktunya bikin karya yang gue banget. Ya, Begitu ya, bisa dibilang begitu ya? ya kira-kira begitulah. Kira-kira begitulah. Oke. Tapi bukan berarti Flawless bukan gue banget juga Ya, paham dong. Anak yang udah 4 season ya jelas tanda tangannya banyak banget di sana. Oke. Terus berarti ada kira-kira mau ada genre tertentu yang pengen banget dieksplor nih, pengen dibikin tapi belum kesampaian, ada nggak? Genre apa kira-kira? Apa ya? Ya. Misteri, kriminal, detektif, gitu-gitu. Wah berat itu ya, Ya, berat berat. banget tuh. Wah, risetnya pusing gitu. Researchnya harus panjang. Oh, Ada makanya makhluk hitam gitu kan ya. Misteri kayak di Detektif Conan. Nah, kalau boleh tahu paling suka komik apa sih soal yang dari genre itu? Heeh. Yang dari genre ini? Waduh, apa ya? Waduh, apa ya? Conan. Sebenarnya kalau buat konsumsi bacaan, saya jarang baca misteri. Oh, Tapi gitu. pengen aja ya? Ya, kalau buat output, saya suka bikin misteri. Ya. Oh, Berarti gitu. risetnya Jadi agak dari susah. mana itu? Gimana? Riset untuk bikin dari mana? Riset untuk bikin cerita-cerita misteri itu yang ya Arum Daun kan agak horor, agak kano. Nah, itu risetnya bagaimana? Risetnya, feeling. Ini penulis kelewat jago ini. Udah pro banget ya. Iya. Dari feeling doang. gitu. Tapi bentar, aku jadi penasaran, Kak Sin tuh punya asisten gak sih? Ada asisten buat best color. Oh gitu, cuma satu. Ya, Semuanya berarti Kak Sin? ya. Wah, Tolong, itu aku kira tolong tuh, dijaga kesehatannya. iya. Soalnya gini loh, di sini di sisi lain kan webtoon itu kan, ya itu tadi apa, ngejar tayang ya karena seminggu sekali ya. Iya. Beda sama cetak mungkin sebulan sekali ya Kak ya? Ini sebulan 3 sekali. bulan. 3 Kadang bulan. bisa, Bahkan iya. 3 bulan sekali. Nah Bisa, ini 3 webtoon, mohon maaf, ini untuk karyanya Kak Sin tuh memang detail dari segi warna, dari segi karakternya. Apalagi yang Elias itu kan punya anting, aduh, punya anting, terus ada kacamata, rambutnya panjang, dan Sarah juga ada detail-detail lainnya. Menurut aku itu pasti prosesnya panjang gitu loh. Iya. Nah dari Kak Sin sendiri itu selama proses menggambar webtoon yang cuman seminggu, itu tuh gimana ceritanya? Boleh di-share gak teman-teman? Mungkin ada yang tertarik bikin webtoon gitu loh. Lebih ke sense of responsibility sama muscle memory gitu sih. Muscle memory ya? Ya, Boleh gak diceritain tuh gimana? kayak Sarah ini kan pakai Hansaplast di sini. Iya, Itu saya nggak mungkin lupa gambar Hansaplast ini, soalnya udah muscle memory. Oh, berarti kalau Sarah nggak pakai Hansaplast bukan Sarah gitu? Iya. Allah bisa karena biasa ya. Iya. Biasa oke. kalau saya disuruh 1 menit buat gambar karakter, saya gambar Elias set 10 detik jadi. Ya memang Itu jago. karena sudah hafal banget sama Elias. Iya. Berarti semakin panjang webtoonnya, proses pengerjaan detailnya juga ujung-ujungnya semakin cepat juga ya. Iya, karena sudah ingat karakternya apa aja, jadi nggak usah tiap gambar mikir gitu. Yang paling lama itu bikin apanya? Yang paling lama Iya. bikin mob. Mob. Mob itu gambar. Karakter figuran. Figuran. Oh, itunya NPC-nya loh. Oh, akhirnya mau apa? Karakternya sopo? Oh, ternyata NPC. Sulitnya karena nggak ada inspirasi bikin Ya, orang lagi gitu. Karena ini karakter orang random yang harus agak beda-beda dan bukan kayak Ay. karakter utama, Ini. dan saya nggak tahu wajahnya kayak gimana. Nggak boleh lebih ganteng dari Helios gitu. Iya juga ya. Dibuat se NPC mungkin gitu ya. Iya. Ya, menarik ya karena saya sering ngobrol sama komikus kan. Biasanya yang tuh proses ceritanya, desain ini bikin NPC-nya susah. Iya. Makanya kayak di luar nalar gitu loh NPC-nya. Betul, Oke. betul banget. Bikin NPC susah itu, wow. Nah, itu juga boleh kalau diceritain, jadi penasaran lagi. Jadi dalam seminggu itu tuh pembagian waktunya Kak Sin sendiri gimana? Kan membuat itu pasti ada kayak storyboardnya dulu, kemudian sketsa, line art, kemudian coloring gitu. Kalau dari pembagian waktunya Kak Sin sendiri dalam seminggu itu deh, itu gimana? Kalau buat Flawless ya, Flawless itu dulu 1 hari itu untuk storyboard,
cuma storyboard full dari awal sampai selesai. Terus hari berikutnya 2-3 hari untuk line art, kemudian 1 hari untuk finishing. Jadi berapa hari tadi? Storyboard 3 hari, 5 hari. Ya sekitar 5 hari pengerjaan. Itu kalau nggak ada halangan ya di hari-hari itu. Kalau ada ya bisa molor jadi 6 hari atau molor lagi jadi 7 hari. Jadi 7 hari itu bener-bener Iya, jadi ya Mepet deadline ya. apa ya bener-bener hari H kok nggak sih? Hari H terbit nggak sih? Komikus Jepang Ya. ya, waduh mepet deadline gitu. Mepet deadline itu adalah apa? Kalau komikus belum ngerasain mepet deadline, kamu belum jadi komikus. Soalnya kalau kehidupan kita nggak tahu ya kendala-kendalanya kita seperti apa ya. Apalagi kalau sama asisten juga itu biasanya apa? Asistennya di rumah juga atau gimana? enggak sih, asistennya ya cuma teman online Di aja. remote? Ya remote. Oh di remote gitu Cuma saya ya? kirim file ke email terus dia kirim lagi ke email gitu. Nah gitu, oh oke. Kayaknya emang Kak Sin fullnya tuh banyaknya emang gambarnya tetap 80% dari Kak Sin sendiri ya? Kecuali Iya. coloring yang base itu. Nah, asisten cuma bantu yang base color aja biar cepet. Oke, menarik. Mungkin ada tambahan dari... Memang dedicated komikus sih. Heeh. Nah, kalau saya nanya berikutnya adalah kalau sudah ini kan 7 hari nih, Mm-mm. gambar tiap hari itu. Iya. Kan suatu saat ada waktu Iya, art block deh. Art blocknya deh. Itu kayak, aduh, aku gak ada ide lagi. Aduh, males banget ini. Gimana deh? Pernah merasakan dan gimana mengantisipasinya deh? Itulah makanya storyboard itu dikerjakan di awal ya. Jadi di hari pertama episode baru itu kan storyboard harus selesai sampai akhir, itu sudah sampai sama teks-teksnya itu harus sudah benar semua. Jadi tinggal hari besok-besoknya itu kerja kayak tanpa mikir. Oke. Pokoknya tangan gerak, hari ini selesai kuota segini, nggak perlu dipikir lagi. Yang paling berat itu justru waktu bikin storyboard, karena masih harus mikir. Berarti mikirnya paling abot di storyboard di hari Ya, seminggu makanya pertama ya? yang butuh mikir berat kasih di hari pertama semua. Oh, art blocknya nggak kena ya, dalam artian aduh. Dari gambarnya, dari It's aku gambarnya. butuh break nih buat 1 hari apa 1 minggu butuh libur buat nge-refresh otak biar nggak. Meskipun art block nggak boleh art block. Ya, itu contoh profesional gitu kayak gitu. Itu namanya Berarti memang- profesional berarti ya, memang komikus profesional ya. Sudut jadi. pandangnya Kak Sin dalam membuat komik itu dari awal udah ya udah aku kerja di sini, aku harus menyelesaikan ini, whatever happen harus selesai. Ya. Ya, iya. Tepuk tangan dulu kaki Kak Cincin dia dong. Tepuk tangannya mana? Oke. Apalagi nih ya mau tanya. Oh nih, mungkin dari Kak Sin sendiri punya pandangan melihat komik-komik sekarang nih. Menurut Kak Sin gimana? Apakah sudah berkembang atau banyak inovasi atau banyak yang berubah? Itu ada nggak? Bisa disampaikan dulu. Kalau saya sebenarnya kurang gaul ya, jadi kurang lihat-lihat keluar. Kurang gaul jadi. Oke, gimana? Udah terlalu fokus ke pekerjaan sendiri, jadinya apa ya? Kalau industri komik berkembang ya saya seneng gitu, banyak temennya. Oke, kan udah banyak teman ya Kak ya? Iya. Oke, terus ada tambahan Nah, mungkin? Kak Sin itu kan salah satu komikus webtoon yang boleh dibilang papan atas ya. Nah itu kan suka nggak suka mau nggak mau itu kan punya pengaruh terhadap industri mau nggak mau. Nah makanya kan yang salah satu yang ditanyakan adalah apakah harapan untuk industri lokal kita itu seperti apa? Tidak hanya di webtoon saja, tapi cetak, karena Kak Sin juga komiknya udah dicetak, bukan apakah ada yang ingin disampaikan kepada para webtoonis itu. Karena ini kan pasar kreator ya, menurutku banyak yang mereka ingin jadi webtooners karena ya tadi kan aku juga punya teman dia baru belajar bikin webtoon, kanvas kayak gitu, mungkin bisa saling sharing lah kayak gimana untuk ini. Kayak saran-saran buat calon webtoonis gitu ya. Boleh? Itu nanti sih lebih tepatnya Ke industrinya ya? kita pengen industrinya itu kayak gimana gitu loh, industri komiknya itu.
Kalau saya sih kepinginnya ya industri komik Indonesia itu berkembang sukses ya. Mungkin kalau bisa kayak Jepang, tapi ya syukur-syukur kalau bisa lebih baik. Lebih baik itu maksudnya dalam kesejahteraan komikusnya sendiri itu. Oke, Kesejahteraan keterangannya Yang ya. paling penting itu dibanding Gajinya. popularitasnya saya lebih mementingkan itu Oke. kesejahteraannya komikusnya dulu. Oke. Kalau Mas Yoga sebagai editornya Iya, anu, sebagai editor. Ya kalau dari aku sih hampir mirip ya. Yang penting adalah kesejahteraan komikusnya ya. Komikusnya kan adalah yang menghasilkan karya kan komikusnya ya. Ya harapannya pasti komikusnya sejahtera, karyanya bisa ya berkembang, nggak hanya berhenti dicetak ataupun di versi digital ya webtoon gitu, tapi bisa dalam bentuk-bentuk lain gitu. Misalnya film atau dan lain-lain lah kayak gitu. ya semoga Flawless difilmkan. Ya, amin ya, Amin, amin, amin. 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 Mungkin atau yang tadi bisa dilanjutkan juga untuk sarannya untuk teman-teman yang mau merintis menjadi webtoonis, itu ada nggak yang bisa disampaikan? Saran-sarannya ya, kalau memang niat ya jalani aja. Tambahin niat ya, terus ada Iya. lagi nggak? Apa ya? Apa ya? Nggak ada. Nggak ada, oke. Karena memang jadi seorang webtoonis itu paling utama niat. Ya niat, kalau nggak niat udah berhenti di tengah-tengah. Soalnya itu loh deadline-nya itu loh. Deadline-nya ya Ketat yang banget. Jadi kalau nggak niat, walaupun duitnya ada, pasti jatuh juga. Kalau udah terjun ke apapun ya, apapun profesinya, kalau udah terjun ya harus niat sih, harus profesional gitu. Oke, ini kebetulan aku udah dapat kode kalau tinggal 5 menit lagi. Mending ini waktu terakhir ini bisa dilemparkan ke teman-teman yang mau bertanya ya. Ada yang mau bertanya nggak Kak Sin? Bisa acungkan tangan ya. Ada yang mau nanya nggak? Ada nggak? Mumpung loh ini ada Kak Sin. Yang husbandonya Elias tadi siapa? Ayo nanya. Gak ada? Kalau nggak ada mungkin pertanyaan terakhir deh. Bisa ya? Ada dari kakak atau aku aja nih? Kalau aku bukan pertanyaan ya, aku tuh Oke. lebih ke bagaimana pesan buat teman-teman penulis tuh selalu ya jaga kesehatan. Karena kalau kesehatan tidak dijaga karyanya tidak berlanjut. Itu aja sih. Itu aja, oke. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan buat Kak Sin agar Ya tips-tipsnya untuk jaga kesehatan dan juga mungkin tambahan bisa tips menjadi seorang profesional yang bisa menjaga kesehatan itu gimana? ya sebagai dari sudut pandang Kak Sin yang Sudah. kelihatannya etos kerjanya luar Iya, biasa kan makanya ya. luar biasa, benar. Bisa disampaikan ke teman-teman mungkin. Gimana ya, saya sendiri juga belum sehat. Aduh, Jadi nggak bisa ini belum sehat ya Kak? Gimana? Tips supaya sehat apa ya? Ya, saya Sebagai komikus ya, bukan tips supaya sehat aja. Ya, Tapi ya. Mungkin dari tetap harus menjaga deadline mungkin ya, menjaga jadwalnya ya, atau apa gitu, Ya telaten harusnya ya. telaten ya. Telaten jadwal ya. Kerja yang kalau lagi kerja itu ya kerja terus nggak disambi-sambi. Oke, terus Kayak ada. disambi main HP. Terus sering-sering berdiri dari kursi komputer. Jangan duduk terus. itu penting tuh. Itu penting gitu Itu ya, penting sekali. Boyoan Iya. mas soalnya mas Lugo terus gitu. Soalnya Banyak banyak minum, teman banyak pipis. Ya, iya. Tetap Iya. ingat minum ya, yang minum itu utama ya. Banyak Kadang suka teman- lupa kayak gitu saking seriusnya lupa minum. banyak Iya. teman-teman webtoonis kan yang kemudian sakit ya, Iya. kena ginjal, kena apa karena Nah, itu ya itu bahayanya kurang makanya- minum itu sama boyoan itu tadi Iya, ya. jaga-jaga Kan kesehatan. bikin saraf kecepet kan bahaya itu kan ya. Anjay, Yang- oke. Yang lucu malah apa ya? Ketika kita nanya gimana tips jadi webtoonis itu apa? Sehat. Tetap sehat. Intinya sehat ya. Walaupun kesini sebenarnya juga belum sehat, Iya. tapi disehat-sehat kayak gitu loh demi pari piko ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mas Yoga dan juga Mas Dreas dan juga Daris nama saya. stop. Oke. Dan juga Kak Sin terutama terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh narasumber kita hari ini. Tepuk tangannya dong. Dan buat mungkin teman-teman yang masih kok kayak kurang pengen nanya sesuatu, boleh langsung ke booth-nya aja ya. Ya,
kebutnya Di apa MNC. buat apa namanya kodenya? MNC. Bootnya MNC. MNC, bukunya juga ada di MNC. Kalau mau beli bisa minta tanda tangan langsung ke penulisnya mumpung. Siap. Iya. Boleh kan ya minta tanda tangan? Iya, Boleh kan? soalnya nggak sampai sore. Oh, nggak sampai Sore Iya, ya. sampai Oh, sore. langsung pulang ke Solo ya. Grab it fast lah ya. Oke, oke. Terima kasih sekali lagi. Iya, terima kasih.